takut belajar matematika. Halo, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam ya. Kapanpun kalian menonton video ini, Miss ucapkan selamat ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Di sini pasti kalian sudah bertanya-tanya ya, apa sih itu persamaan linear satu variabel? Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung akan membahas ya mengenai persamaan linear satu variabel. Dimana kalau singkatannya gitu ya, itu adalah PLSV. Itu adalah materi terakhir di semester 1. Jadi di semester 1 ini ada PLSV dan PTLSV ya untuk materi terakhir, tetapi di video kali ini kita akan membahas sejenak gitu ya, sedikit aja mengenai persamaan linear satu variabel. Oke, silakan menonton guys. Oke, selanjutnya kita mau tahu dulu ya kompetensi dasar yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Tapi di sini spesifiknya hanya PLSV aja ya, PTLSV nanti setelah itu. Oke, yang pertama, di sini kalian sebagai siswa harus bisa menjelaskan persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Jadi kalian harus bisa ya cara menjelaskan kenapa itu adalah PLSV, kemudian cara menyelesaikannya bagaimana, itu kalian harus bisa mengetahui itu. Dan juga kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi di sini secara singkat kita PLSV saja, PTLSV-nya nanti setelah itu. Nah, sekarang kita akan melihat di sini yang pertama terkait dengan pernyataan. Di pernyataan ini kita akan mengetahui dulu suatu kalimat apakah bernilai benar atau salah. Jadi kita akan memahami terlebih dahulu mengenai kalimat benar dan kalimat salah gitu. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut ini. Yang pertama, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Kita coba ingat, bilangan prima apakah semuanya ganjil ya? Oh, kita lihat ternyata tidak ya. Tidak ganjil semua. Ada dua adalah bilangan genap. Jadinya, pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Yang kedua, ada hasil penjumlahan 10 dan 13 adalah 23. Kita lihat di sini, kalau kita menjumlahkan 10 dengan 13, hasilnya berapa? 23 bukan. Nah, kita lihat 10 tambah 13. Oh, ternyata benar ya, 23. Berarti pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Yang ketiga, jumlah dua bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap. Nah, ini kita bisa mencoba-coba aja ya bilangan ganjil kalau kita jumlahkan dengan bilangan ganjil. Kita buat aja beberapa. Misalnya 1 ditambah 3, oh 4 genap ya. Kemudian 3 ditambah 5 adalah 8 juga genap. Kemudian kita coba 101 ditambah 3, hasilnya 104 juga merupakan bilangan genap. Oleh karena itu, kita bisa simpulin aja nih ya, jumlah dua bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap, itu adalah benar. Jadi, pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Seperti itu. Lalu kita lihat kembali dari yang nomor 4. Di sini arti dari 6 dikali 4 adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Apakah ini bernilai benar? Coba kita lihat ya. 6 dikalikan dengan 4. Artinya di sini adalah 4 kita tambahkan sebanyak 6 kali ya. Jadi yang bilangan yang ada di belakang itu adalah perulangan penjumlahan sebanyak 6 kali. Jadi pernyataan yang keempat ini bernilai salah. Lalu yang kelima, ada 1 kg karet busa lebih ringan jika dibandingkan dengan 1 kg besi. Nah, sebenarnya ini pernyataan yang kadang suka bingung ya, antara di sini ada busa, terus ada besi gitu ya. Padahal kita nggak perlu bingung, kita lihat aja beratnya.
Berarti di sini sama-sama 1 kilogram. Artinya kalau sama-sama 1 kilogram kan berarti sama ya. Kalau ditimbang, ini misalnya besi, ini adalah busa, sama-sama 1 kilogram, setara dia. Artinya beratnya adalah sama. Jadi pernyataan yang kelima ini adalah salah. Yang selanjutnya kita akan mengetahui ya, mengenai pengertian dari pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Jadi, selanjutnya kita akan melihat mengenai kalimat terbuka. Kalimat terbuka di sini, sebelum kita langsung melihat di contoh, melihat di pengertian ya, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada 1 jam sama dengan 360 detik. Coba kalian hitung. Kalau 1 menit itu adalah 60 detik. Kalau 1 jam, berarti kan 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti 60 kita kalikan dengan 60. Apakah hasilnya 360? Tidak ya, salah ya. Yang benar adalah 3600 detik. Maka pernyataan atau kalimat yang pertama ini adalah salah. Jadi bisa kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai salah. Lalu yang kedua, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak. Coba kalian lihat ya, apakah benar? Oh iya, benar ya. Pasti kalian hafal semua nih ya, kalau mengenai ibu kota provinsi di Indonesia. Adalah Pontianak, benar. Lalu kita lihat, 1 jam ada X menit. 1 jam ada X menit. Nah, ini gimana ya? Kita nggak bisa tahu nih kalimatnya bernilai benar atau salah. Nanti kalau X-nya ada 60, berarti benar kalimatnya. Tapi kalau X-nya adalah 5, salah. Nah, ini kita nggak tahu X-nya itu berapa. Jadinya kita belum tahu nih nilai kebenarannya. Nih, masih tanda tanyain ya di sini. Lalu yang kalimat yang keempat ada 1 tahun ada Y minggu. Nah, ini juga sama nih. 1 tahun ada Y minggu. Kalau Y-nya kita isi 48 minggu, nah itu bisa benar. Tetapi kalau kita pilih Y-nya sama dengan 1, nah itu udah pasti salah. Jadi kita nggak bisa tahu nih nilai kebenarannya itu benar atau salah untuk kalimat ini. Sehingga masih tanda tanyain. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu? Nah, ternyata di sini, karena kita belajar PLSW ya, itu di kalimat terbuka ini artinya adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimat terbuka itu berhubungan langsung ya dengan PLSW. Jadi kita nggak tahu nih nilai kebenarannya, ada variabelnya gitu ya. Itu yang perlu kita ingat, ada variabelnya untuk kalimat terbuka. Jadi di sini untuk kalimat ketiga dan keempat ini ternyata adalah kalimat terbuka. Kalau yang kalimat 1, 2 ini kan bisa kita tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Berarti itu adalah pernyataan. Sedangkan yang 3, 4 ini adalah kalimat terbuka. Sekarang kita akan melihat di sini pengertian PLSW. Pengertian PLSW itu artinya kalau persamaan linear satu variabel, artinya ya sama ya kalau ketika timbangan ada di posisi seperti ini sama, dia tidak terombang-ambing ini ya, jadi sama. Itu adalah suatu persamaan. Jadi berat yang kanan dan yang kiri itu adalah sama. Sekarang kita akan lihat di sini PLSW. PLSW adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi kuncinya di sini ada tanda sama dengan, kemudian variabel berpangkat 1, dan pastinya hanya ada satu variabel untuk PLSW seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke permasalahan. Permasalahan yang pertama, Rina memiliki 9 kg beras di rumahnya. Sedangkan Nina mempunyai X kilogram beras dan ia memberikan 5 kg beras ini ke temannya yang membutuhkan. Nah, jadi di sini Nina karena punya beras banyak gitu ya, dia punya kepedulian nih buat memberikan kepada temannya
yang sedang membutuhkan, sehingga dia memberikan 5 kg beras ke temannya yang membutuhkan. Nah, sekarang setelah Nina memberikan 5 kg beras ke temannya ini, jumlah beras Rina dan Nina itu jadi sama. Nah, berapakah banyaknya beras Nina sebelum ia memberikan ke temannya? Gambar yang pertama itu X-5 99. Kemudian gambar kedua, ini Miss akan memberikan 5 kg dulu nih di beras ke kiri, berasnya si Nina. Taruh 5 gram. Nah, jadi timbangannya jadi seperti ini ya. Jadi berat sebelah. Nah, karena di Nina Miss kasih 5 kg, berarti di Rina juga kasih 5 kg. Nah, jadi sama nanti. Karena kita memberikannya jumlahnya sama ya, 5 kg dan 5 kg. Sehingga kita bisa tulis di sini, di gambar ketiga kita lihat ya. Ada X-5 tambah 5. Yang sebelah kanan jadi 9 tambah 5. Kita lihat yang kiri dulu, X-5 tambah 5. Jadi X aja. Sedangkan yang kanan, timbangan yang kanan, itu 9 ditambah 5, yaitu 14. Nah, di timbangan yang kiri jadi X. Di timbangan yang kanan jadi 14. Artinya, tahu ya semua ya? Tahu? Nah, X ini dengan 14 ini adalah sama beratnya. Sehingga X ini, di mana X itu adalah beras Nina awalnya sebelum dia memberikan ke temannya, itu adalah 14 kg. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam semuanya. Terima kasih.